Dua istri Sultan Nagita Slavina dan Nia Ramadhani tanpa sengaja bertemu di Swiss. Walhasil mereka liburan dan kongko serta belanja bareng. Namun siapa sangka dikenal Sultan tapi Nia dan Gigi rupanya jiper juga saat lihat harga hingga auto keluar toko. Ya, sambil menikmati makan malam di sebuah kafe mewah di Swiss, keduanya seolah menertawakan diri sendiri yang dibuat insecure dan shock saat melihat jaket berbulu incaran mereka harganya mencapai 1,6 miliar. Jadi gimana, ntar mau beli apa? Saya bilang, kita cobain ya. Jadi itu baru tahu ya, pengalaman hidup itu adalah sebuah ini. Jadi tadi cobain lah. Ada langit saya. Karena ini pengen cobain bulu-bulu. Berapa harganya? 1,6. Awalnya Nia mencoba memastikan harga jaket tersebut ke pegawai toko dan setelah mencerna, Nia dan Gigi tersenyum dan langsung buru-buru meninggalkan toko. Padahal mereka sudah mencoba 5 jaket. Pertama kan dibilang 69, berapa sih dia kalau pertama kita masih gede? 1,000 dia bilang 1,000. Iya, 69,000 gitu kan. Harusnya kalau misalnya 6,900 kan masih 6.900 tuh maksud gue masih bisa kedengeran sampai 10.000 oke kan. Akhirnya gue buka tuh kan, gue penasaran aja. Dia bener nih tuh 69000 3 kali cong. 3 kali. Ini orang kampung dari mana? Awalnya 3 kali nyobain, ada kali jaket ada berapa? 5. Obrolan Nia dan Gigi sontak menarik perhatian hingga komentar beragam dari netizen yang seolah tak percaya jika dua artis terkaya ini tak jadi membeli jaket gara-gara kaget lihat harga. Meski dikenal sebagai Sultan dan bisa saja mampu membeli jaket harga miliaran yang bisa jadi harganya di bawah harga tas branded mereka. Namun, keduanya malah memilih untuk tak membeli dan mementingkan kebutuhan yang lain. Kita keluar dari sini. Pas gue ini Ki, 1M. Nah, udah. Kita keluar dari sini nggak boleh foto lagi. Nggak boleh foto, ya pantes lah lu kalau misalkan gini kan makanya. Iya. Gigi memang tengah berada di Swiss untuk liburan dan menikmati indahnya salju. Sebelumnya, Gigi bersama Raffi Ahmad serta anak-anak sudah keliling Eropa mulai Inggris hingga Paris, Prancis. Di sisi lain, Royal saat liburan namun Raffi tetap gercep membantu teman selebriti yang tengah mengalami kesulitan atau musibah. Buktinya Raffi langsung kirim tim saat mendengar kabar rumah artis senior Didin Boneng di kawasan Matraman, Jakarta Timur roboh akibat lapuk dimakan usia. Dari sini nih rubuhnya, ke sini, ya baru merembet ke belakang, ke depan. Awalnya dari sini, kamar ini kan kamar. Ya Allah. Semua. Ya. Emang ini rumah dari tahun berapa? Nah, Ini tuaan rumah mas saya. Ya Allah. Beneran. Saya 75. Ya. Bapak saya mudanya di sini. Jadi 2 kali lipat. Sebelum nikah. Jadi 100 tahunan. Ada kurang lebih 100 tahun memang udah. Masya Allah. Apa kabar? Sehat kan? saya selalu, Iya Pi. saya perlu prihatin. Aduh, pokoknya kita doain semoga Allah kasih rezeki berkah dan yang paling penting Bapak sehat. Amin. Iya benar. Beneran nggak katanya? Ya. Kapan mau main ke Matraman nih? Lu kan belum pernah injak Matraman lo. Nanti saya ke sono. Amin. Terima kasih lah udah ada perhatiannya teman-teman ya. Salam lah semua. Begitu. Ini kejadiannya 4 hari yang lalu, malam Senin. Iya, saya Tuh. kasih tahu sama tim tadi. Ya udah saya bilang bantuin pokoknya. Amin. Amin. Insya Allah sebisanya kita bantu. Amin. Meski hanya melalui video call, namun hati Raffi terenyuh saat melihat kondisi rumah Didin Boneng yang tak bersisa dan tengah dalam pembangunan berkat bantuan warga sekitar. Tak pikir panjang, Raffi langsung memberikan bantuan uang sebesar 50 juta rupiah. Penting bisa aman nanti insya Allah kita ke sana minggu depan. Amin. Minggu depan ke sini. Insya Allah amin ya. Ya Pak. Oke Pi. Terus insya Allah kita ke situ. Tolong dibantu aja. Pak, nanti kita ke sana salam. Yang penting Bapak sehat terus, semangat. Amin. Ya udah. Pak, salam. Oke, Udah, salam semangat ya. terus. Dadah ya. Yo, ditunggu ya. Nanti kita ke sana, Pak. Ya insya Allah ditunggu nih beneran. Ya. Pak Diding, terima kasih banyak. Sama terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.
Amin. Semua Pak RW dan teman-teman Pak RT, semua terima kasih banyak. Tapi ngasih saya uang buat maksudnya merenovasi ini. Mungkin itu awalan ya. Saya sih berharap dia nambahin lagi. Amin. Kemarin saya dikasih 50 GT. Akibat rumahnya roboh, Didin Boneng beserta keluarga terpaksa tinggal di kantor RW untuk sementara waktu. Ini 2 malam ini saya tinggal di rumah temen yang tadi tuh, yang kita keluar rame-rame di situ. Tapi sebelumnya kan ini udah 4-5 hari hampir. Iya. Sebelumnya saya di kantor RW. Sementara awal tahun 2026 disambut Fahmi Bo dan Nita sang istri dengan harapan baru dan keprihatinan. Bagaimana tidak, kondisi Fahmi yang sudah sempat membaik pada Desember lalu, Fahmi kini kembali drop. Kaki Fahmi mengalami pembengkakan akibat adanya penumpukan cairan hingga tiroidnya tinggi membuat Fahmi hanya bisa berada di rumah dan berbaring di atas kasur. Lantas, apa penyebab kondisi kesehatan Fahmi kembali menurun? Tiroidnya naik lagi. Kemarin pas kontrol tuh. Terus yang kedua, Ada penumpukan cairan. nih penumpukan cairan. Jadi kan makanya bengkak dari pinggang sampai ke kaki. Sekarang alhamdulillah sih udah Sekarang pas udah minum obat. kempes ya. Iya. Bengkak sampai mengkilat gitu tuh semuanya. Terus berat lagi kalau diangkat. Ya nggak enak aja, gimana sih lu kalau misalkan badan bengkak gitu, kaki bengkak, nggak enak aja gitu. Kayaknya nggak kayak ada sesuatu yang ganjel gitu kan. Katanya sih imun ya. Jadi masih naik turun. Di tengah kondisi kesehatan yang belum fit, Fahmi dan Nita rupanya tengah menunggu janji Raffi yang akan membayarkan biaya tempat tinggalnya selama 2 tahun. Fahmi pun sudah memberikan 2 opsi, antara rumah atau kontrakan seperti yang diminta Raffi. Sementara ini sih Belum ada ya. belum ada kabar apa-apa. Belum ada kabar apa-apa. Ya, lagi itu kan ada 2 opsi tuh. Ada 2 opsi, rumah atau kontrakan selama 2 tahun. Ya kita udah ngasih apa Pilihan. pilihannya. Kalau rumah begini, kalau kontrakan seperti ini. Ya, tapi belum ada kabar lagi. Sayangnya baik Raffi ataupun timnya hingga kini belum memberikan respon terkait bantuan tersebut. Meski Fahmi sudah sempat menghubungi, namun hanya diminta untuk menunggu. Sudah kemarin sempat nanya, katanya kita suruh tunggu kabar di awal tahun. Tapi nggak tahu awal tahunnya. Tapi udah saya nggak mau nanya-nanya lagi lah, nggak enak. Iya, pokoknya aku prinsipnya nggak mau berharap sama manusia. Benarkah Fahmi kecewa dengan sikap Raffi? Benarkah lantaran kontrakan kecil, Fahmi dan Anita harus rela berpisah dengan anak mereka yang paling kecil? Kalau memang rezekinya ya. Kalau emang rezeki ya ada dapat rezeki, kalau enggak ya udah. Pokoknya tetap berusaha aja, berusaha berdoa udah. Yang penting ya masih ada tempat tinggal seperti ini, atau nanti cari yang bulanan yang kecil-kecil. Yang penting aku 2 kamar. Kalau ada 2 kamar aja, aku bisa bareng sama anak-anak, sama anak-anak kan kecil. dia nggak urus jadinya. Meski kondisinya belum bisa berjalan, namun Fahmi tak patah arang dan berusaha untuk terus bangkit agar bisa berjalan kembali, agar bisa mengais rezeki. Apalagi kebutuhan sehari-hari untuk popok dan makan, Fahmi hanya mengandalkan cari cuan lewat TikTok. Makanya aku tuh berdoa pengen sembuh, pengen bisa jalan, pengen bisa kerja. Aku pengennya gitu, pengen bisa kerja, pengen bisa jalan, pengen bisa berdiri dulu, kuat kaki aku berdiri. Pengennya aku sembuh dulu aja, bisa jalan, bisa kerja gitu kan. Kalau udah bisa nyari rezeki, bisa kan kepikiran kita nanti, oh mau beli ini segala macam.